palsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Vi, ada pesan sama Kak Vi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Luar biasa, ngaku beragama tetapi tidak mengerti apa-apa. Sehingga ada pertanyaan yang disampaikan Edis TV, maka kesulitan untuk menjawab. Termasuk wanita yang cantik ini. Nah, bagaimana Edis TV gencarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Mari kita simak sampai selesai dan mari juga kita berikan komentar yang positif. Siapa tahu dengan komentar yang kita berikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sebelah. Ya, puji nama Tuhan, silahkan menyaksikan sampai selesai. Bahasa Bible itu, kadang-kadang Bible itu memang menggunakan bahasa sebelum terjadi, bahasa yang sedang terjadi, dan bahasa yang akan terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, ketika Jokowi lahir, saya kasih contoh nih, Jokowi lahir. Apakah orang tahu kalau dia sudah jadi presiden? Kan belum, ya kan? Tetapi ketika Tuhan berbicara menyampaikan hari ini lahir seorang presiden, apakah itu salah? Walaupun dia belum menjadi presiden memerintah secara ofisial, tapi dikatakan hari ini lahir bagimu seorang presiden. Dalam sudut pandang bahasa Tuhan, apakah itu salah? Saya tanya dulu. Oh iya, karena itu Gabriel yang menyampaikannya. Ya, mantap, Ya, mantap. Nggak salah di situ, nggak ada yang salah. Nggak ada, benar. Ya iya, nggak ada yang Nyampe. salah. Terus di mana lagi pertanyaanmu? Terus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Silakan Jadi dibacakan. seluruh kaum Israel, Seluruh kaum Israel Jadi harus tahu dengan pasti. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya, betul. Menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup dan Baik atas, nggak ada. oh, coba dibacakan Kisah Para lengkapnya. Rasul 2. Bacakan Jadi lengkapnya. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Titik. Menjadi Tuhan dan Kristus. Iya betul. Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya, menjadi Tuhan itu dalam pengertian di dalam benakmu apa dulu? Coba saya tanya dulu biar kita nggak salah paham. Apa maksudnya menjadi Tuhan itu? Apakah menjadi sang pencipta? Apakah menjadi apa? Coba. Silakan. nah kan dikatakan menjadikan. Jadi ada yang membuat, ada yang terbuat, ada yang menjadikan, ada yang terjadi, kan gitu. Betul. Nah, berarti kan ada dua oknum. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan kamu apa? Ya, Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah pada saat dia disalibkan disitulah Yesus menjadi Tuhan? Ya, seperti saya bilang tadi, ya kan? Makanya ketika baca Bible itu ada bahasa sebelum terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi. Jadi ketika Yesus bangkit, disitulah dia dikatakan segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi disitulah dia menjadi Tuhan di situ. Nah nanti kamu tak pikir menjadi Tuhan itu apa itu? Kamu kan bingung apa pengertian menjadi Tuhan itu, coba. Di dalam kepalamu bahasa Bible menjadikan Tuhan itu apa? Ya menjadikan dia menjadikan dia pencipta kan? Nah ini makanya. Oke. Kita Jadi kan yang sudah mana panjang yang lebar tuh ngobrol apa sih definisi Tuhan. Bahasa Arabnya itu Rob. Rob itu apa? Kamu sudah pernah menjelaskan. Nah di dalam Bible juga seperti itu. Kurios tuh maknanya apa?
Karena Yesus menerima kuasa dari Bapa, maka Yesus itu memiliki kuasa dia dari Bapa. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Seperti itu. Memiliki Silakan. kuasa, jadi pada saat disalibkan disitulah dia diberi kuasa. Kan Ya, Tuhannya, diberi Tuhannya kuasa, Allah Bapa, diberi kuasa baik di sorga dan di bumi. pada saat disalibkan diberi kuasa baik di sorga maupun di bumi. Setelah dia menerima kemenangan, setelah dia taat sampai mati, kemudian dia bangkit, disitulah dia menerima kuasa di sorga dan di bumi. Pada saat dia bangkit dari kematian, baru dia jadi Tuhan. Jadi yang ini proses nih Balik-balik ceritanya lagi, balik-balik lagi. Balik. Ini enggak merangkum. Resum. Berat saudara-saudara. Resum dari jawaban. Balik-balik lagi. Bukan. Santai dong. Resum dari jawaban di mana Yesus dijadikan Tuhan pada saat prosesnya Coba penyaliban makanya kamu itu. jelaskan dulu kepada saya lah. Apa maksudnya dijadikan Tuhan itu apa? Dijadikan Tuhan itu adalah dipilih atau dibentuk atau dilantik atau di apa gitu kan dijadikan. Ya kalau kamu tidak tahu ya gimana saya bisa jawab? Ya, makanya versi Edis jelaskan ke saya biar kita satu pemikiran. Kan gua ngikut nih sekarang di setiap jawaban lu. Baik. Ya kan? Nih ya, Gua kita nggak bacakan ngebantah. saja terjemahan lain ya, biar kamu lebih paham, lebih kamu menguasainya ya. Terjemahan lain. Lebih kamu Siap. menangkap maksudnya ya nih. Saya bukakan nih. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 36. Baik, nanti giliran saya ya. Bagaimana nanti Quran membisu ketika ditanya agama Islam ya. Baik. Nih, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Nah, saya bacakan di terjemahan lain nih, di terjemahan yang lain. Misalnya di terjemahan TSI, ya, terjemahan sederhana Indonesia. Misalnya nih, sebentar saya cari terjemahan TSI dulu ya. Pelan-pelan Rashid, biar kau paham. Nih, oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita. Yang sudah kamu salibkan itu sebagai penguasa kita. Dan Kristus yang dijanjikan itu. Nah, mungkin dengan bahasa TSI terjemahan sederhana Indonesia kamu lebih paham. Silakan. Oke. Apalagi pertanyaanmu? Lalu lanjutin ke Roma 14 nomor 9. Baik, Roma 14. Sebab Kita ikuti. Roma 14 berapa? Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Baik. Roma 14 ayat yang ke-9. Baik, di sini dikatakan ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ini kan baik yang Islam, baik yang Kristen, yang awam. Apa maksudnya menjadi Tuhan ini? Nah, makanya baca terjemahan yang lain ya. Bahasa misalnya ini terjemahan sederhana Indonesia nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Gimana? Dengan bahasa yang terjemahan sederhana Indonesia mungkin kalian paham, karena kalian ini kan orang-orang yang otaknya sederhana. Jadi dipakailah bahasa yang sederhana. Nah, silakan. Jadi terjemahan sederhana itu ada rujukannya atau gimana? Rujukan yang harus diambil? Ini punya LAI juga ini terjemahan sederhana Indonesia ini punya LAI juga nih. Silakan.
Enggak, jadi Nanti jadi pakainya- misalnya kamu saya bukakan lagi nih di dalam misalnya di dalam Keluaran pasal yang kedua, ya kan? Bagaimana di situ Tuhan membuat Musa itu menjadi Allah bagi Firaun. Ada juga tuh, ya kan? Oh, ada di dalam Bible Musa itu juga Allah. Loh, ya memang kamu ketawa. Gimana kamu itu? Penjelasan kayak gini, oke. Oke. Gak apa-apa. Oke, teman-teman fokus tap-tap layar aja ya. Fokus tap-tap layar aja. Terima Fokus kasih, tap-tap layar terima aja. kasih Evelina. Oke. Terima kasih. Dalam Sudah, pe- pertanyaanmu dalam- sudah? Atau mau Iya, tanya sudah. lagi? Nanti kalau aku tanya Udah kamu nggak, Quran udah meninggal. Resum. Silakan. Enggak, resum. Iya, habis ini Edi saya mau Silakan. tanya. Silakan. Dari semua pertanyaan saya, dari setiap pendeta maupun siapapun itu, mau romo, mau apapun itu yang saya tanya, cuman Edis yang paling beda pertanyaan jawabannya. Bedanya Cuman gimana? Edis yang Sebentar, paling Rasid. beda. Saya mau tanya kamu bedanya di mana sama yang lain-lain? Oke, bedanya penjelasan. Ketika saya mempertanyakan 3 hal ini, Kristen cuma satu, pokoknya Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Oke, pokoknya Yesus Tuhan karena Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Anda telah menguraikan satu persatu dengan cara Anda. Dengan saya bilang penafsiran Anda sendiri. Itu saya nggak sebut Enggak asumsi ada ya, kan penafsiran, orang saya baca terjemahan LAI kok. Iya tadi, ya kan tadinya sebelum ke terjemahan LAI ke terjemahan TSI kan, sebelum ke terjemahan TSI, lu TSI itu juga punya LAI. Betul, sebelum ke TSI, Edis menafsirkan dengan cara Edis Saya sendiri. tidak menafsirkan, Rasid. Makanya begini, saya kan sudah Sebentar, berkali-kali tahan. Karena definisi. penafsiranmu itu yang membuat saya paham. Jadi Justru sekarang saya kamu lebih paham. setuju nih. Jadi saya setuju nih. Sekarang Akan kamu ada paham. resum dari setiap. Saya udah paham dengan sudah, caramu ya, apa dengan lagi? caramu. Dengan caramu yang begitu luar biasa dalam beranalogi, lalu menceritakan tentang Yesus. Itu mantap. Dan yang terakhir, Roma 14 nomor 9 menyelamatkan diri di TSI, it's okay. Itu nggak masalah. Kok menyelamatkan Silakan. diri di Oke. TSI gimana? Kok menyelamatkan diri di TSI? Penerjemahan Rasid, yang ini paling ya, benar kamu yang saya harus dijadikan serius nih rujukan yang Rasid. mana? Nih, kamu saya Ya. serius. Begini loh Rasid, ya. Saya coba mau mengajari kamu lah, ya. Karena kamu itu Siap. walaupun kadang-kadang kamu gila, tapi kadang-kadang kamu waras. Gini Rasid. Ya. Banyak orang Islam dan banyak orang Kristen itu nggak tahu apa-apa soal agama. Kamu setuju itu nggak? Bahkan ada ateis yang paham banget soal agama. Oh jelas sekali. Nah sekarang begini Rasid. Ya. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran kata Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah ada. Kamu setuju itu nggak? Di dalam Al-Quran aja ilah, sesembahan. Iya. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran huruf T, U, H, A, N itu nggak pernah ada. Karena Oh, itu iya terjemahan. dong. Tahu? Betul. Nah makanya betul. sekarang kita cari nih bahasa aslinya apa. Tuhan itu. Iya. Karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Bible nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Mantap. Gini. Quran pun tidak ditulis bahasa Indonesia. Makanya kita Oke. kembalikan ke bahasa asli. Ternyata kata Tuhan ini maknanya itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah kurios. Di dalam bahasa Arabnya itu adalah rob. Oke. Betul? Kenapa? Betul atau Bahasa tidak? Arabnya itu adalah rob. Betul atau tidak? Yang mana? Nah kan, makanya headsetmu dipasang, Rasid. Bukan. Bahasa Indonesia yaitu Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran itu rob. Iya. Di mana penerjemahannya itu kalau di Al-Quran itu rob? Contoh misalnya di dalam surat Rabbuna? Al-Fatihah. Robi atau Rabbuna? Iya, di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Jathiyah, di dalam surat At-Taubah 31. Betul. Nah, makanya banyak orang begini loh Rasid. Arti Tuhan itu menurut orang-orang awam artinya pencipta. Itu definisi yang salah. Oke. Kita bahas aja Tuhan dari definisi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, yang seluruh masalahnya umat manusia begini, paham. masalahnya begini Oke. Rasid. Edukasi, Masalahnya Bible maupun Quran itu bukan bahasa Indonesia. Oke.
Makanya kembalikan maknanya ke bahasa asli. Betul? Nah sekarang apa makna arti rob itu apa? Memuliakan. Memuliakan. Nah di sini juga kamu nggak salah, nggak tepat, definisimu nggak tepat. Lu jangan kembali ke setelan pabrik ya. Kalau gue jawab, Edis mau mempertanyakan rob itu mau disandingkan dengan Nabi Muhammad atau disandingkan dengan Allah Bukan, Subhanahu begini wa loh, Ta'ala. begini. Kan ada satu ayat di dalam Injil Lukas, ini pertanyaan kalian nih. Terus menerus kalian tanya-tanya ini. Yang nanya orang Islam, yang jawab Kristennya yang nggak terpelajar. Kalian tanya. Nih misalnya nih, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Coba Tuhan di situ kalian pahami apa? Pencipta langit dan bumi secara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan waras. Bukan itu artinya. Ah, coba Tuhan Baik, itu artinya apa? makanya begini. Siap. Pertama, kalau kamu membaca Bible, kamu harus paham dulu konsep Yahudi, pemahaman orang Yahudi. Siap. Nah, orang Yahudi itu menanti-nantikan sosok Mesias. Nah, Dan Mesias ini adalah sosok yang dia itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Mesias ini adalah raja yang akan memerintah di dunia untuk selama-lamanya. Itu konsep Yahudi. Nah, di dalam konsep Yahudi ini mereka menanti-nantikan kelahiran sosok ini. Nah, mereka memanggil sosok sang Mesias itu sebagai Adon, sebagai yang mulia. Sosok yang bahasa Jawanya itu dibilang Gusti, sang Gusti. Nah, makanya kata Tuhan di dalam Lukas itu, telah lahir bagimu Tuhan, itu maksudnya panggilan kepada sosok Mesias itu. Bukankah di situ Tuhan bahasa aslinya? Kyrio, Iya, makanya Tuhan sama Tuhan tuh sama aja. Itu masalahnya. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Oke. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan uraikan biar lebih edukasi ya. Mantap nih, mantap. Ketika Tuhan sama aja, pernah nggak orang zaman dulu ada satu orang, satu budak atau siapapun itu orang Indonesia mengatakan baik Tuhan, kan begitu, atau kayak masalahnya kamu merujuk ke bahasa Indonesia, sedangkan yang kita bahas tuh bukan bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, kayak gini lah, contoh. Masalahnya kata kurios ini itu nggak punya kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan nggak sepadan. Tuhan dua-duanya nggak sepadan. Karena sebenarnya Tuhan sama Tuhan itu dibedakan di dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya kurios sebenarnya apa yang Edis paham? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi begini, kata kurios itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Nah, kata Lord ini dia bisa merujuk kepada manusia. Siap. Nah, dia bisa merujuk juga kepada yang ilahi. Dari mana? Apanya? Dari mana itu bisa merujuk kepada ilahi? Ya kalau itu dipanggil ke contoh, misalnya seperti orang Jawa. Gusti. Nah, orang Jawa ketika dia memanggil Gusti itu dia bisa memanggil yang ilahi bisa. Oh, tetapi ketika dia memanggil yang di singgasana juga bisa. Betul, pada akhirnya kamu menjawab Rob itu bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya memang iya. Bisa disanding. Memang iya, makanya saya bilang Rob kalian itu kan Muhammad, Gusti kalian itu Muhammad. Pada akhirnya. Jadi gini, oke. Sebenarnya begini loh. Sebenarnya begini. Oh, iya. Tuhan kami itu Yesus, Tuhan kalian tuh Muhammad. Nah, masalahnya kalian ini kata Tuhan itu otak kalian udah mixing duluan. Nggak bisa. Jadi nah, gini, makanya saya bilang disitulah kita macet. Kita uraikan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar semua kita sepakat. Kita orang Indonesia dan kita merujuk kepada KBBI. Masalahnya kita itu tidak lagi bahas naskah yang berbahasa Indonesia. Nah, tetapi kita untuk memahami biar anak-anak penerus bangsa ini cerdas memikirkan, mendengar satu kata dia langsung memahami. Contoh. Sebenarnya kursi itu bukan tempat duduk.
Kursi itu dari serapan bahasa Al-Quran, yaitu pijakan Allah. Tetapi di Indonesia diambil serapan itu menjadi kursi, kursi itu menjadi tempat duduk. Nah, jadi makanya sebentar. Ketika anak bangsa mendengarkan ambilkan kursi, yang dia ambil kursi bukan meja. Oke, itu dulu. Nah, begitupun kita harus merujuk kepada kata Tuhan. Agar apa? Ketika kita mengatakan Tuhan, anak bocah ini atau anak bangsa ini langsung memikirkan satu hal, yaitu apa? Oh, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, itu dulu. Jadi kita merujuk kepada satu bahasa, yaitu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan begitu. Jadi biar kita nggak keliru, nih. Nah, ketika kita sudah uraikan di sini, yang baiknya yang mana sih nih? Apakah debat lintas agama yang mengubah makna Tuhan itu, atau para debater lintas agama ini mengikuti yang KBBI sudah terapkan? Nah, kan begini nih, debater Kristen mempertahankan Tuhan itu boleh disematkan oleh siapa aja, karena Tuhan di atas segala Tuhan maka disebut Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan makanya disebut Tuhan. Nah, kenapa? Karena dipaksakan, yaitu apa? Bukan dipaksakan, karena merujuk kepada dulu bahasa Melayu atau apapun itu dari serapan A, B, C, D dijelaskan seringkas mungkin. Tapi kenapa ketika kita membahas akan hal ini, kita mencoba untuk menguraikan satu persatu, yaitu apa? Yaitu yuk kita merujuk ketika mendengarkan kata Tuhan, yaitu pencipta alam semesta dan penguasa langit dan bumi. Jazid, selesai. Apakah apologet Islam Kristen mau mengikuti KBBI, atau KBBI yang harus mengubah itu lalu mengikuti apologet Islam, apologet Kristen? Baik. Silahkan. Kamu kenal Subandi T. Sukoco? Kenal? Enggak kenal. Iya. Ya, susah masalahnya. Begini Rasid, masalahnya. Langsung aja jelasin. Iya, masalahnya begini Rasid. Kita ini kadang-kadang kalau ngomong tuh ada levelnya. Kalau ngomong sama misalnya nih kita mau bahas yang tinggi sama orang yang berilmu rendah, ya kita sulit Rasid, terus terang aja gitu loh. Ya udah, apa makhluk ini? Saya tulis namanya, akan saya baca orangnya. Tidak kenal. Subandi T. Sukoco tidak kenal. Subandi tidak kenal. Nggak kenal. Subandi. Yang namanya Gus Betik itu tidak kenal. Nggak kenal. Tidak kenal. Ya gimana? Saya mau serius pun saya juga jadi agak sedikit malas gitu loh Rasid. Loh, keseriusan itu akan saya tangkap ketika ada sesuatu yang kau jelaskan dan masuk di akal saya akan cari tahu siapa orang ini lalu saya benarkan penjelasan kita konsisten ya. Okay? Kita konsisten ya. Oke, baik, kita konsisten. Baik. Jadi begini Rasid. Tadi Tuhan itu kan artinya maknanya Sang Pencipta. Harus kamu maknai seperti itu ya. Dari KBBI, kita merujuk dulu nih KBBI. Baik. Sekarang coba buka dulu Quran surat At-Taubah ayat 31. Oh, masuk dulu ke Al-Quran. Silakan. Oke. Lalu lanjut. Ya, coba kau baca dulu, silakan. Ya. Oke, silakan kamu baca. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, jadi mereka membuat rahib-rahibnya sebagai Sang Pencipta ya? Betul. Oke, jadi mereka membuat rahib-rahibnya itu sebagai Sang Penciptanya. Iya. Caranya gimana? Oke. Sebentar. Ketika kembali ke KBBI. Nah, kan kamu udah muter-muter lagi. Loh. Tadi katanya Tuhan itu katanya Sang Pencipta. Apakah berarti mereka membuat rahib-rahibnya sebagai Sang Pencipta? Apakah cuman Edis yang boleh menjelaskan itu lama-lama? Saya nggak boleh. Silakan. Nah, tapi kamu nggak boleh ganti loh, nggak boleh ganti maknanya ya. Iya. Tadi kan sudah kamu bilang kalau membuat sesuatu jadi Tuhan artinya dijadikannya itu sebagai Sang Penciptanya gitu kan? Sang Pencipta alam. Apakah hanya Sang Pencipta? Mau merujuk tadi kepada kan Sang kamu Penciptanya kan bilang aja. itu definisinya. Oke, iya. Sekarang begini, kita lebarkan sedikit. Kalau Sang Pencipta, apakah itu penguasa langit dan bumi? Apakah itu sesembahan?
Aduh, kamu malah muter-muter. Enggak Coba muter, tadi Edis, membuat, enggak muter. sekarang Jangan gini bilang saja lah, muter. membuat hawa Jangan nafsunya sebagai mendoktrin Tuhan itu. penontonmu. Coba Jangan sebentar, mendoktrin sebentar penontonmu Rasid, gini. seakan-akan saya Kalau muter. kalau begini terus kita mau selesai. Saya Nah. udah nggak ada waktu lagi diskusi yang model-model begini. Silakan. Loh, Coba kenapa? ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya menjadikan hawa Oke, nafsu sebagai sebagai sang pencipta gitu. Oke, jangan merujuk kepada sang penciptanya. Kita Loh, buka dulu tadi KBBI, katanya coba buka. Tuhan itu sang pencipta. Enggak, Edis buka KBBI, saya buka KBBI, oke? Edis coba buka KBBI, saya Di buka dalam KBBI. Ayo. Al-Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Di situ dikatakan dia membuat hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Berarti membuat hawa nafsu sebagai sang pencipta. Sebentar. Kita buka dulu Di KBBI. situ kan kau Kita sudah merujuk KBBI. meninggal. Loh, Enggak, saya kan ngikutin definisimu. Artinya ketika Yesus apakah dijadikan definisi itu Tuhan. cuma satu? Sebentar dulu, Rasid. jangan merujuk kepada satu Di kata, dalam Edis. Jangan pertanyaanmu merujuk- tadi kan Oke. di awal, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kau bilang, ini Yesus baru dijadikan Tuhan ini. Kan begitu pertanyaanmu, betul? Betul? Kan sudah macet, gimana? Sudah dimatikan sinyalnya. Aduh, gimana Rasid? No, enggak. Nih, jangan merujuk kepada satu penerjemahan. Oke, jangan merujuk kepada satu. Ya udah, coba buka Jadi kamu terjemahan cuma lain. mengambil. Coba buka terjemahan lain. Oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai Tadi yang katanya maha sang kuasa, pencipta. maha perkasa. Gimana sih? Saya kan ngikutin definisimu yang Coba buka awal. deh. Tuhan tuh artinya sang pencipta. Kalau dijadikan Tuhan artinya dijadikan sang pencipta, betul? kan kita bilang Balik ambil dari KBBI. lagi. Loh, kenapa enggak Coba mengambil Rasid, KBBI? kamu bisa konsisten nggak dengan omonganmu yang awal? Tadi kan di awal kamu bilang Konsisten, ambil menjadikan standarisasi dari sesuatu KBBI. sebagai Tuhan, artinya menjadikan sesuatu sebagai sang penciptanya. Tadinya belum pencipta dia, lalu dilantik jadi sang pencipta gitu kan? Gitu. Mau Pola merujuk paham, kepada pola satu pahamanmu gitu, penerjemahan. pola pemahamanmu kan gitu, betul? Iya, gini. Sebentar. Boleh saya ngomong sendiri? Boleh dulu saya ngomong sendiri? Oke. Apalagi sebentar, Pak. Rasid Sabar, nih. Edis. Sabar, oke? Sabar. Ketika Edis mau memojokkan satu pertanyaan lalu mau merujuk kepada sang pencipta, karena saya mengatakan tadi Tuhan itu artinya sang pencipta alam semesta di dalam KBBI. Sedangkan bukan hanya itu. KBBI itu bukan hanya itu. Kalau kamu mau merujuk kepada sang pencipta alam semesta, ya betul, kamu bisa. Nah, Ini kita bahas Bible atau itu KBBI? caramu. Loh, KBBI dulu. Kan tadi saya bilang gini, saya ulangi lagi. Ya kalau Nah, kan bahas saya bilang KBBI terputar jangan nih. sama saya. Di sini kita bahas Quran, bahas Bible, bukan bahas KBBI. Tadi kita Gimana sepakat si untuk Rasid nih mencerdaskan. gimana? Kan untuk membuat edukasi. Makanya saya jelasin Kan dari membuat tadi edukasi. Rasid. Tuhan itu artinya tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang. Kalau orang-orang memahami Tuhan itu artinya sang pencipta sesuai KBBI betul tadi. Tapi ketika kamu baca Quran, baca Bible artinya bukan kayak begitu. Sudah paham? Saya kasih kamu contohnya. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Coba. Berarti mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai udah. sang pencipta. Ya, lu langsung ngambil ke situ kan? Loh, Oke, katanya kita ulangi dulu itu nih, biar dibilang definisinya. Gimana sih? Loh, kita mau jangan dulu. Tadi Kok saya sekarang sudah kamu mengambil contoh. bukan itu lagi? Kamu nggak boleh. Oke. Kamu nggak boleh ganti-ganti definisinya. Masa definisinya kamu ganti-ganti? 2 menit saya boleh berbicara? Tadi kamu sudah saya kasih panjang lebar bicara. Makanya tadi dari awal Iya. tuh sudah saya bilang, Rasid, kalau Yesus itu sebagai Tuhan artinya kamu membuat Yesus itu membuat dia itu menjadi yang merajai hidupmu, yang mengendalikan hidupmu.
yang kepadanya kamu takluk, tunduk, patuh, melakukan perintahnya. Itu maknanya menjadi Tuhan tuh itu. Bukan menjadikan dia sang pencipta. Untuk apa? Untuk apa dijadikan sang pencipta kalau udah pencipta? Itu namanya kurang kerjaan. Udah sang pencipta dibuat jadi sang pencipta. Itu makanya pemahaman kamu itu dilurusin dulu. Makanya ketika seseorang menjadikan setan sebagai Tuhannya, bukan membuat setan jadi sang pencipta, tapi membuat setan itu mengendalikan hidupnya, membuat setan itu berkuasa atas dirinya, membuat dirinya itu takluk tunduk kepada setan itu. Itu maknanya membuat sesuatu jadi Tuhannya. Contoh, kamu telah menuhankan harta, kamu telah menuhankan Muhammad, kamu telah menuhankan Yesus, kamu telah menuhankan Allah. Itu maksudnya menuhankan itu bukan kamu bikin dia jadi sang pencipta. Seolah-olah tadinya dia belum sang pencipta, terus kamu bikin jadi sang pencipta. Karena nggak ada sesuatu yang bisa dibikin jadi sang pencipta, nggak bisa. Gitu loh. Udah? Salah nggak definisi saya? Iya, kalau menurut kamu definisi kamu kok itu menurut saya tanya definisi saya itu salah atau benar? Oke, betul. Nah, betul. Kalau kayak gitu ya. kan nih. Boleh saya berbicara sekarang 2 menit? Kamu sudah membetulkan definisi saya, betul? Oke. Sudah membetulkan definisi saya? Mau disuapin sih. Boleh saya berbicara? Silakan. Boleh. Oke. 2 menit silakan, 2 menit ya buat saya ya. Silakan. Tadi saya sudah menguraikan sedikit penjelasan tentang yuk mari kita jelaskan karena Al-Qur'an dan Bible memiliki teks original sehingga teks original ini akan diberikan yang namanya penerjemahan. Nah, penerjemahan ini penerjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki standarisasi yaitu apa? Di mana kita merujuk kepada sesuatu yang kita tidak pahami merujuk kepada KBBI. Contoh, KBBI ketika kita mengatakan kursi, anak-anak bangsa kok muter-muter lagi sih Rasid nih kemana-mana. Jangan itu dulu Rasid. Bisa tenang. Tahu nggak? Kenapa gini loh? Yang menjadi inti Rasid, dengarkan saya ya. Dengarkan dulu. Ini kamu muter-muter kemana-mana. Nggak ada ilmu, kita jadi nggak ada ilmu yang didapat. Gini loh, edukasi. Masalahnya begini Rasid, kau jangan lari-lari ke kursi, jangan kemana-mana, fokus dulu ke kata Tuhan. Biarkan orang-orangmu mengatakan saya nggak ada ilmu. Biarkan orang-orangmu mengatakan saya nggak ada ilmu, nggak apa-apa. Yang penting saya ngomong 2 menit aja, oke? Nah, saya sambung kepada tadi yang saya bilang merujuk sesuatu bahasa Indonesia yang kita tidak paham, merujuk kepada KBBI. Contoh, tadi saya contoh itu asal muasal kata kursi itu dari Al-Qur'anul Karim. Ayat kursi itu yang sebenarnya apa? Ternyata bukan tempat duduk, tapi pijakan Allah. Arsy gitu loh, kursi. Nah, pada saat itu bahasa ini, kursi ini dimaktubkan di dalam bahasa Indonesia, lalu dijelaskan bahwasanya kursi ini tempat duduk. Itu definisinya. Oke? Itu definisinya. Sama seperti Tuhan. Ternyata Tuhan ini kita temukan. Kenapa kita simpulkan sang pencipta alam semesta? Karena Tuhan itu di KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu apa sih? Yang maha kuasa itu ada lagi. Yang maha kuasa, kalau cuman kuasa hanya daerah yang dia kuasai. Tapi kalau maha kuasa pencipta alam semesta langit dan bumi, itu ada lagi. Maha perkasa dan maha sebagainya. Nggak nyambung. Nah, sebentar, sedikit lagi. Maka dari itu, Edis jangan pernah memojokkan kata menjadikan hawa nafsu sang pencipta alam semesta. Tidak begitu. Katanya definisinya itu tadi. Sekarang kamu melawan lagi definisi. Boleh tidak? Oke. Gimana kalau kayak begini caranya diskusi, Rasid? Gini. Sudah selesai? Boleh tidak mengambil bahwasanya mengambil definisinya memuja hatinya atau apa? Menjadikan sesuatu yang diyakini, yaitu apa? Hawa nafsunya, meyakini hawa nafsunya. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu artinya apa? Coba saya tanya. Meyakini hawa nafsunya sesuatu yang dia yakini. Apa yang dia yakini? Meyakini sesuatu yang diyakini kayak apa? Menjadikan sesuatu hawa nafsu yang diyakini sesuatu apa?
Bahasa apa Meyakini itu yang kau sesuatu. pakai itu, Rasid? Ya, Rasid. meyakini Makanya begini. sesuatu. Oke, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar ya. Dengerin, sekarang saya ngomong. Dengerin. Ya. Dengerin. Oke, silakan. Dengerin. Gini ya Risid ya, kamu akui nggak bahwa ada beberapa muslim seperti Yusuf PI, kemudian kamu sudah walaupun kamu agak berbelit-belit, Rifa, si Alim, itu sudah menjelaskan definisi Rob itu apa? Rob itu secara pengertian bahasa artinya adalah sesuatu atau apapun juga yang kepadanya kamu satu dipimpin, takluk kepadanya, dikendalikan, dikuasai. Nah, jadi Rob itu bisa apa saja. Bisa rabi-rabi, bisa. Alim ulama, bisa. Uang, bisa. Setan, bisa. Iblis bisa menjadi Robmu. Tergantung bagaimana cara kamu memperlakukannya. Kalau kamu dipimpin iblis, dikuasai iblis, dikendalikan iblis, takluk, tunduk kepada iblis, maka iblis menjadi Robmu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Enggak. Kalau nanya saya kan? ya, enggak. Udahlah. Udah Rasid, tidak udah. memuni- Ya, kita Karena nggak kami ada tidak gunanya memuliakan lagi iblis. diskusi. Oke. Kami Sampai tidak ketemu memuliakan Rasid. iblis. Lo kok Nah, ini kabur? muter-muter kita Lo kalau ada kabur? begini caranya diskusi. Oke, sampai Lo jumpa kok Rasid. kabur? Enggak ada loh. Aduh, apalagi yang mau diskusikan sama kamu. Aduh, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kita itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kadang lawan bicara kita itu kita nggak ngerti. Makanya di situ kebuntuan kita dalam diskusi. Gitu. Ini banyak orang tidak tahu definisi menuhankan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Gitu. Menuhankan Yesus itu apa? Banyak orang nggak tahu, bahkan orang Kristen juga banyak nggak tahu menuhankan itu apa. Menuhankan itu artinya menganggap sesuatu itu sang pencipta. Ini makanya saya bilang, ya mendingan belajar dulu lah, belajar. Gitu. Menuhankan itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Kalau misalnya definisi menuhankan menganggap sesuatu sang pencipta, contoh nih, menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus sang pencipta. Udah. Abis itu besok kita maling aja. Maling aja kita besok. Yang penting kan saya menganggap dia sang pencipta. Kalau saya anggap dia sang pencipta berarti saya masuk surga. Abis itu saya besok maling. Ya kan? Menuhankan itu artinya membuat diri kamu itu takluk kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti perintahnya. Artinya membuat dia menjadi sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Itu makna menuhankan itu. Botol. Aduh. Kadang-kadang saya menjelaskan itu berkali-kali. Tapi tetap nggak nyambung juga gitu loh. Makanya sudahlah. Oke, kita kasih naik ada Afi. Naik muslim yang lain ya. Kita diskusi baik nih ya sambil menunggu berbuka puasa. Saya temani kalian sambil menunggu buka puasa, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, Afi Haji Mahmud Imam. Ya, silakan bro, nyalakan kamera bro. Silakan. Halo? Sebentar. Bos, ya. Ya, silakan bro. Apa mau disampaikan? Silakan. Ini statementnya apa itu? Apa? Itu statementnya apa itu yang di atasnya itu? Ya coba kamu baca sendiri. Ya iya emang bukan Tuhan Muhammad itu. Kan goblok lagi. Udah dibawa dulu kamu ya. Loh, Ya begini repot gini. Oke, baik, kita kasih naik ada Angga Krisna. Yuk, Angga Krisna. Ya silakan Angga Krisna. Kristen Silakan bang, Angga Krisna. Muslim bro. Kristen bang. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya, saya turunkan dulu.
Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Oh, teman-teman jangan lupa absen hadir dulu di sini 4.6K absen hadir di sini, dan jangan lupa juga follow di sini ya teman-teman ya. Absen hadir dan juga follow teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, supaya teman-teman ketika menonton acara ini pastikan teman-teman itu tahu mana akun saya yang asli, karena banyak sekali akun-akun di luar sana ya yang mengatasnamakan diri saya ya, mereka ingin melakukan sebuah plagiatisme. Jadi makanya teman-teman harus paham mana akun saya yang asli ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Mas Bewok. Mas Bewok. Ya, selamat sore menjelang berbuka puasa. Silakan Mas Bewok, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum sama saya Bang, saya Kristen Bang. Nanti Anda murtad Bang. Silakan. Mas Bewok. Ya, silakan Mas Bewok, silakan. Tema kita sebenarnya bukan ini tadi Bang. Ini tema kita udah agak bosan ini ya. Ini tema kita ini. Nah ini. Nah, Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Bang, Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Ya silakan Bang. Kan mau pertanyakan masalah Yesus ya. Gimana Bang? Mempertanyakan masalah Yesus. Oh ya silakan. Yesus itu diciptakan siapa? Saya mau tanya aja. Yesus dilahirkan oleh Maria. Lahirkan, dia bisa dijadikan Tuhan itu kenapa? Gitu? Karena dia memiliki kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus wajib dituhankan. Nah, kalian kan menuhankan Muhammad. Ya, salah kalian. Orang mati di kuburan kalian tuhankan. Saya nggak menuhankan Muhammad. Kan balik lagi ke sini. Nuhankan itu apa? Nuhankan itu apa? Sama aja kalau menuhankan, kita kan ibaratnya kita menuhankan nggak tahu. Menuhankan itu apa coba? Menuhankan ibarat kata kita memuliakan dia kan? Memuliakan. Kamu memuliakan Muhammad nggak? Saya memuliakan. Memuliakan. Makanya saya bilang kamu itu menuhankan Muhammad. Gimana sih? Nah, kan muter sendiri. Enggak. Bang, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Nih, dengerin baik-baik. Kalau kita itu sama-sama mengerti, kita itu enak loh Bang. Betul. Enak banget kalau kita sama-sama mengerti. Perhatikan ya, perhatikan. Al-Quran di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara mengenai menuhankan. Ada orang, kata Al-Quran, dia itu menuhankan hawa nafsunya. Coba, menuhankan hawa nafsu itu apa? Menuhankan hawa nafsu. Ya kita takluk, tunduk, mengikuti, disetir, dikendalikan oleh hawa nafsu itu, betul? Itu yang dimaksud menuhankan, betul? Tapi saya bukan berarti maksudnya tuh. Sebelum ke situ, jangan ke situ dulu. Menuhankan itu maksudnya. Menuhankan, pengertian menuhankan yang dimaksud Al-Quran maupun yang dimaksud oleh Bible, Alkitab, Injil, itu adalah satu perbuatan Anda menaklukkan diri kepadanya. Itu menuhankan. Setuju? Enggak, berarti prinsip saya enggak setuju lagi. Bang, makanya saya pertegas, mempertuhan itu adalah membuat dirimu takluk, dikendalikan oleh sesuatu itu. Contoh, ketika kamu menuhankan iblis, artinya kamu membuat diri kamu takluk kepada iblis, dikendalikan oleh iblis. Nah, itu. Nah, makanya saya bilang, kalian umat muslim, itu kalian menaklukkan diri kepada Muhammad. Dengan cara tahluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Enggak, bukan begitu Bang maksudnya. Malah muter lagi. Silakanlah. Bukan muter maksudnya, bukan muter, cuma memperjelas. Kembali ke pertanyaan awal tadi ya, kembali ke pertanyaan awal. Nih,
kenapa kamu mempertuhan Yesus? Kan itu pertanyaan abang tadi kan di awal kan. Karena Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia. Sudah? Nah, makanya kami orang Kristen itu wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu. Apa yang dikatakan oleh Sang Firman itu, apa yang diperintahkan oleh Sang Firman itu, harus posisi kami itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Makanya arti menuhankan Yesus itu adalah bagaimana kita menempatkan Yesus itu sebagai seseorang yang mengontrol, mengendalikan hidup kita. Ada telepon tuh. Istri saya nelpon. Siapa? Istri saya nelpon. Udah dipanggil kan? Ntar jelas lagi. Oke, ya silakan. Nelpon soalnya. Ya, diangkat dulu Mas Bewok. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Kang Fuad. Oke. Ya, silakan. Kang Fuad. Selamat sore menjelang buka puasa ya. Ini kajian sore kita ya, kajian sore menjelang buka puasa ya. Kita di sini tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya silakan Kang Fuad, nyalakan kamera Anda. Tak nyalain dulu, Pak, cari sinyal yang bagus ya. Saya kirim undangan. Jangan lama-lama ya Kang Fuad ya. Ketika saya minta menyalakan kamera silakan dinyalakan. Kalau lama-lama masih banyak orang yang mau naik. Halo? Iya, halo. Gelap. Gini kan enak Kang Fuad. Ya selamat sore Kang Fuad. Salam kenal Kang Fuad. Saya Kristen. Saya Kristen, Anda Muslim nih. Ya silakan. Iya. Tema kita ini Islam bertanya, jadi Bible menjawab. Nah, kalau Kristen bertanya, itu Quran membisu. Silakan. Oh iya, itu. Oke, terima kasih. Berarti saya mau tanya ya. Saya disuruh nanya. Atau gimana? Terserah, Anda boleh bertanya. Kalau Anda bertanya nanti saya jawab pakai Bible. Maksudnya tanya seputar iman loh ya. Jangan tanya nanti harga pisang goreng berapa. Tolong menurut Bible berapa harga pisang goreng. Jangan begitu. Maksudnya di sini kita bertanya seputar iman. Betul? Betul? Oke, betul. Nah jadi Anda boleh bertanya seputar iman Kristen. Nanti Bible menjawab. Nah nanti saya bertanya kepada Anda seputar agama Islam. Nah kalau ada orang Islam ketika ditanya agama Islam buka Al-Quran, saya janji saya terjun dari Monas, Bang. Karena saya sangat mengerti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak akan menjelaskan apa-apa tentang pertanyaan saya seputar agama Islam. Ya udah, kamu tanya aja dulu. Baik, ini dahsyat. Keren. Baik, Bang, Abang sunat? Sunat nggak? Iya, abang tanya. Oke, sunat. Iya, makanya ini saya tanya, Abang sunat kan? Gimana? Ulangi, sunat ulangi. Gak? Langsung membisu ditanya. Anda sunat? Gimana? Ulangi lagi. Anda sunat? Enggak. Hah? Sudah sunat. Sudah sunat. Oke, menurut Al-Quran apa tujuan atau kegunaan dari sunat? Silakan. Sunnah atau sunat? Yang Anda tanyakan. Oke, Bang, tidur dulu di bawah Bang ya. Ini sudah... kalau kayak begini nanti saya udah mulai akrobat. Ya, udah mulai pura-pura tuli, pura-pura budek. Kalau udah kayak begini udah di bawah aja dah. Nanti kalau dilanjutin juga yang ada juga darah. Oke, kita kasih naik ada Agros ZS. Ya teman-teman, ada 7.000 orang ya teman-teman yang menonton. Silakan absen hadir di 4.6 itu.
Dan jangan lupa juga follow akun ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan kalau saya sedang live lagi. Ya, Agros ZS, silakan nyalakan kamera. Ya, selamat sore Pak Agros, Anda Muslim? Selamat sore Bang Idris. Ya, Muslim Bang. Jangan kameranya jangan separuh-separuh Bang, agak naik ke atas. Bang. Nah. Gini aja ya. Ya kenapa kok separuh-separuh Bang? Ada apa? Tidak pakai baju. Oh, pakai baju dulu Bang ya, pakai baju dulu. Pakai baju dulu nanti naik lagi. Nanti naik lagi terus pakai baju dulu ya, pakai baju dulu. Aduh. Memang kenapa sih orang Islam kok begitu gitu loh. Anda ini tahu nggak ada 7.000 orang yang menonton ini. Anda mau nonton mau pamer begitu apa badan apa namanya six pack apa nama istilahnya itu. Aduh, badan saja gendut gembrot gebrek begitu mau dipamer-pamerin. Aduh. Silakan Tenjor. Iya, selamat siang Bang. Saya dari Pulau Nias Bang. Selamat siang, Muslim Bang. Saya Kristen Bang. Saya cuma mengucapkan ini selamat untuk Abang Edi supaya panjang umur dan bisa membuat semua atau dunia menjadi yang terbaik Bang. Mengarah ke positif gitu maksudnya. Soal diskusi agama. Saya cuma terima kasih Bang. Kasih spot gitu Bang. Saya orang Nias Bang. Oke, terima kasih Bang. Salam kepada teman-teman Nias ya. Pokoknya di jalan lurus Bang, karena kita ini semua punya ini Bang, punya hati, punya pendidikan. Ya tentu kita tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang curang, mana yang berbohong, mana yang tipu-tipuan Bang. Itu aja Bang yang saya apa. Oke, terima kasih ya. Bang Tenjor, saya turunkan ya Bang ya. Salam dari saya Yahubu. Salam kenal Bang, salam kenal, salam kepada teman-teman yang di Nias. Oke ya, kita kasih naik sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen saya mohon dengan sangat untuk jangan dulu mengajukan permintaan naik ya. Ini forum kita adakan, kita maksudkan untuk melakukan diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen ya. Ingat diskusinya tentu saja ya dengan santun ya. Beradab begitu kita tunjukkan lah ya, kita sajikan kajian sore ya sambil menunggu buka puasa ya, teman-teman kan pengen buka puasa nih, daripada kalian lama ini nunggu jam kok muter-muternya lama, lebih baiklah kalian menonton channel ini ya, karena channel ini kita ada kajian sore, kajian menunggu buka puasa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Badai. Ya, selamat sore. Waduh, Badai tidak nyangkut. Kita kasih naik, ada Kumat. Heran ini, nama-namanya ini Kumat, Badai, Ceret, plastik, gelas. Aduh. Ya silakan, Kumat. Halo? Baik, saya turun. Gini aja lah, saya akan naikkan akun-akun yang asli ya. Saya nggak mau naikkan akun-akun yang nggak jelas ya. Baik, kita kasih naik, ada Ibnu Hanafi. Ya, Ibnu Hanafi. Silakan. Ibnu Hanafi. Halo, Ibnu Hanafi. Macet. Halo. Halo. Oke, baik ya, sudah ini Ibnu Hanafi kayaknya udah gemeteran, kita turunkan ya. Kita kasih kesempatan satu kali aja ya, orang naik satu kali aja kita kasih kesempatan. Kalau dia tidak nyambung ya sudah ya. Oke, tadi ini Kang Fuad tadi yang nggak pakai baju ya. Oke. Kita kasih naik Kang Fuad, mudah-mudahan dia sudah pakai baju teman-teman. Ya, Kang Fuad. Oh, ini kenapa? Teman dengan Indonesia.
Setelah masalah gas, setelah Pertalite dicoplos, sekarang masalah sinyal, kok berat banget sinyalnya, kenapa ini? Aduh, negeriku ini. Ya, Kang Fuad. Iya. Ya, silakan Apa Kang itu? Fuad, nyalakan kamera Anda. Halo? Udah. Iya, halo. Ah, ini yang tadi. Lah iya, tadi saya belum jawab, kamu udah turunin dong sinyal saya. Iya, tadi masalahnya saya tanya, Ya, Anda Ki. apa-apa terus. Tadi kan Anda saya tanya apa terus jawabannya. Nge-lag Bang tadi sinyalnya. Oke, Anda Jadi sunat? nggak dengar, mohon maaf. Sunat. Sunat, coba apa fungsi sunat menurut kitab Al-Quran? Menurut kitab Ayatnya dibuka, Al-Quran, ayatnya dibuka. Kalau jawab pakai congor langsung saya tendang. Harus buka ayatnya, Oke. silakan. Fungsi sunat apa menurut Al-Quran? kalau tanya tentang ayat itu, ya kan, kita dalam basmalah aja itu udah ada ya, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, kayak gitu, itu udah komplit Bang. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya Kamu mau bilang, lihat ayatnya? Bang. Makanya saya bilang kalau Kristen bertanya, Al-Quran itu pasti membisu. Coba di Quran surat berapa, membisu. ayat berapa, makna sunat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan. Di dalam suratul Fatihah itu udah semuanya menjawab Bang. Ada di situ kalau pengen belajar Islam. Oke lah, oke lah. Nanti makin Iya. gila kita kalau ngobrol lanjut, Bang. Udah kalian lihat kan kualitasnya? Sudah kalian lihat seperti itu. Itulah teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik ada Indra. Indra, saya harap saya ketemu dengan Islam yang berilmu lah ya. Saya udah capek sebenarnya nyari orang Islam yang berilmu nih, di mana rimbanya. Ya silakan Indra. Halo Bang Edis. Ya silakan nyalakan kamera Indra. Mari diskusi dengan baik Indra. Bang Edis, terima kasih sudah naikkan saya. Saya hanya mau menanyakan saja itu. Sebentar Bang Indra, kenapa Muslim? ya gitu? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Kupikir tadi Muslim Bang. Soalnya aura mukanya itu beda gitu ya. Silakan Bang. Silakan. Apa mau Abang, saya cuma disampaikan? mau tanya satu saja tentang, tapi ini Muslim kan mereka biasanya itu bilang kalau Tuhannya Kristen itu ada 3 kan. Nah di Islam itu kan ada ayat yang mengatakan kami turunkan, kami ini kan, yang itu kan. Itu bagaimana maksudnya itu Bang? Ya makanya saya bilang Bang, di mana-mana kami itu pasti lebih dari satu. Kalau kami itu satu, nah makanya itu orang perlu dibawa ke rumah sakit. Gitu Bang. Karena yang namanya kami itu pasti kami itu banyak. Kalau kami itu satu artinya, nah itu tadi Bang. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Oke, terima kasih Bang Indra, terima kasih. Teman-teman sekalian, teman-teman Kristen dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman ya, ini forum kita buka, kita maksudkan dengan tujuan untuk diskusi lintas iman. Jadi nanti kalau ada Kristen naik ke sini, nanti tidak terjadi diskusi lintas iman nih, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi, ada di sini ada siapa ya? Sebentar, ada M Aziz. Oke, M Aziz di sini tidak nongol. Kita kasih naik yang akun-akun nama asli saja ya. Rocky. Ya, selamat sore Rocky. Halo Rocky. Halo, assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum Bang, saya Kristen Bang. Saya Kristen, tidak boleh mengucapkan salam kepada saya Bang. Nanti Anda murtad. Silakan Rocky, silakan kamera. Gak bisa ini Bang. Saya undang ya, saya undang untuk menyalakan kamera, silakan. Sudah sampai itu kameranya. Silakan Anda terima saja. Bentar Bang. Ya bisa Bang, masih mau ngambil
Baju ini bang. Oke lah teman-teman, jangan lupa di follow dulu ya. 6,9 ini di follow dulu. Ya, jangan lupa juga absen hadir di 4.7K. Jangan lupa juga di share ya, di share, bagikan kepada ustadz-ustadz yang kalian anggap perlu menjawab, datang kemari dan memberikan jawaban. Karena teman-teman, dari beberapa kali kita diskusi, ribuan kita sudah melakukan siaran live begini ya. Tapi tidak ada satupun teman-teman yang memiliki ilmu. Gak ada satupun. Saya heran, tapi tolong jangan pupuskan harapan saya teman-teman. Jangan pupuskan, jangan surutkan harapan saya bahwa saya masih percaya. Supaya saya masih tetap percaya, ada satu orang Islam yang mengerti agama Islam. Ya, karena selama saya membuka diskusi, mengajak orang Islam ngobrol tentang agama Islam, tidak ada satupun dari orang Islam yang tahu agama Islam yang naik. Tapi saya masih tetap percaya masih ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Saya masih tetap percaya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Farhan Arisandi. Kita kasih naik ada Farhan Arisandi. Ya, silakan Bang Farhan Arisandi, nyalakan kamera Anda. Farhan Arisandi. Halo Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Farhan Arisandi, nyalakan kamera Anda. Bentar Edis ya. Oi, orang-orang Islam keluar dari rumah Edis. Bentar, bagaimana ini? Anda bagaimana? Ini Yesus sudah takut? Kristen ini. Sudah tidak ada jawaban ya? Baik, kalau ini tidak ada Yesus jawaban, jadi mereka tidak ada jawaban, kita taruh saja di bawah. Memang ini berat ya, ini ujian ya. Jadi teman-teman, tolonglah teman-teman yang berilmu-ilmu saja ya. Kalau nggak ada ilmu, memang nanti akan semakin terbuka itu. Akan semakin terbuka bahwa ketika Kristen bertanya, Quran itu memang membisu. Ketika Anda tidak punya ilmu, saudara-saudara ya. Jadi pastikan ketika Anda naik kemari, pastikan Anda punya ilmu. Supaya apa? Supaya ini terbantahkan ini bahwa Quran membisu ketika ditanya tentang agama Islam seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Yonges Tampu. Yonges Tampu. Ya, silakan Yonges Tampu. Nyalakan kamera Anda. Yonges Tampu, apakah Anda Muslim? Halo? Baik. Kita taruh di bawah ya teman-teman ya. Atau kalau begini kita blokir saja sebentar. Saya blokir saja ini ya. Karena dia naik tapi diam-diam aja sebentar. Saya akan blokir saja akun seperti ini. Nah, udah. Biar jelas. Oke. Kita kasih naik ada PL. Oke, silakan PL. Oke, macet lagi. Macet lagi. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada. Ini ada berapa orang yang mengajukan permintaan naik? Ada 57.000. 56 orang, 57 orang. Kita kasih naik ada Moza. Ya, silakan ya, Moza. Silakan Moza. Bentar, ini semua umur boleh gak? Umur berapa? 13. 13 tahun. Iya, silakan coba nyalakan kamera. Halo? Moza, kamu dari mana ini Moza? Dari mana ini Moza? Jawa Barat.
Jawa Barat. Tapi suaramu itu menggema. Pakai apa kamu di sana? Hujan. Oke lah, Moza dibawa dulu ya. Soalnya nggak nyambung nih teman-teman. Jadi memang di TikTok ini memang banyak orang random ya, banyak orang nggak jelas begitu ya. Jadi ya harap maklum ya teman-teman, karena memang seperti itulah keadaannya teman-teman. Kita masih percaya ya, masih ada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bisa kita ajak diskusi di sini teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Bang Naga. Ya, selamat sore Bang Naga. Muslim ya, Bang. Selamat sore, haleluya, sampurasun. Oke, Muslim, kalau Kristen Muslim, berarti Bang. langsung saya turunkan ya, karena nanti kalau semakin naik lagi saya tuani lagi, oke? Jadi saya turunkan saja. Kalau ada Kristen begitu langsung saya turunkan saja. Nanti karena kalau satu saya kasih naik, nanti semuanya naik juga nanti. Naik satu, nanti saya jadi naik semua. Iya, Naka. Aja. Iya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Tapi Muslim bukan berarti saya Islam loh. Muslim bukan berarti Islam. Maksudnya gimana itu? Muslim itu kan berserah diri. Di KTP apa di KTP? Kalau di KTP saya Katolik. Di KTP Katolik, Muslim bukan berarti Islam. Aduh, makin nggak jelas tapi lagi kan nih saudara-saudara. Kan? Coba yang jelas dulu Bang. Di KTP tertulis Katolik, tapi Anda kok ngaku di sini Islam tuh gimana? Apa Anda sudah mualaf atau bagaimana? Saya nggak Islam, saya Muslim. Di KTP Muslim Katolik kan tapi Muslim. Ya. Maksudnya Muslim gimana itu kan Bang? Berserah diri. Muslim itu kan artinya berserah diri kepada Tuhannya. Saya berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya saya Muslim kepada Yesus Kristus gitu. Oh, maksudnya kayak begitu. Oke Bang. Jadi kita undang dulu yang Muslim ya Bang ya. Ya, Tuhan yang Yesus Muslim maksudnya ya. Yang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan negeri Mekah Bang. Enggak. Iya, maksudnya kita undang yang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan negeri Mekah. Oke, baik. Makasih. Oke, sama-sama Bang ya. Karena pencet tadi itu, no tap tadi itu. Oke ya. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar, OTT Podcast Official. Oke, OTT. Ya, silahkan OTT. Ternyata seperti ini kajian sore ya, baru kali ini saya kajian sore. Nggak apa-apa lah ya, kita cari hiburan saja lah ya. Sebelum nanti, mudah-mudahan nanti malam kita bisa diskusi yang lebih serius ya. Kalau sore-sore begini banyak orang nggak jelas. Ya, OTT, silakan nyalakan kamera bro. Ya, saya nyalakan. Ya, silakan. Iya, OTT Muslim Bang. Muslim. Oke, Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Saya mau tanya, itu Kristen Kristen itu dapat sejarahnya memang betul-betul dari sejarah atau memang hanya ditambah-tambah? Kristen itu yang mana itu? Yang Abang bahas yang mana? Contoh Maksudnya spesifiknya. Oke. Kan banyak ini sekarang kan yang beredar yang jadi kontroversi itu antara paling monoton Islam dan Kristen. Ya kan? Nah, saya ini masih bertanya apakah memang Kristen itu betul-betul memang didapat dari buku sejarahnya, betul-betul memang tertulis fisik atau hanya ditambahkan ditulis oleh manusia? Saya kasih contoh. Ya namanya buku ya ditulis manusia lah Bang. Masa buku ditulis sama jin? Quran ditulis siapa? Saya tanya. Ya Quran kan itu kan utusan dari Allah ditanya, SWT. Ini makanya orang Islam nih kayak gini. Ini loh orang Islam nih. Ditanya Quran ditulis apa? Quran itu kan enggak, kenapa sih saya cari orang Islam itu yang saya belum ketemu loh. Kenapa orang Islam itu kalau ditanya itu kayak gitu? Saya tanya, Quran yang nulis siapa Bang? Allah.
Allah nulis langsung Quran. Setahu saya iya. Bus. Berarti Quran tuh jatuh dari langit begitu? Karena begini. Sebentar bang, berarti Quran ditulis oleh Allah dijatuhin dari langit gitu? Ya tidak, cuman tadi katanya Allah yang nulis gimana? Allah nulis. Macet kan? Ah ini udah dimatikan sinyalnya sama dia. Matikan, matikan dulu sinyal. Udah bawa peluru ini. Al-Quran itu kan dari surga. Ya kan, ini saya sudah tahu mereka ini memang ketika kalah diskusi sama mereka dimatikan itu sinyalnya itu dimatikan, matikan hidupkan. Bang, sorry bang, sinyal kayak orang ditagih utang, tahu kan orang ditagih utang? Bro, utang lu gimana bro? Oh apa bro? Utang lu gimana? Aduh putus bro. Suara nggak kedengeran. Sekarang sama tanya. Memang berat mereka ini teman-teman. Listen to me, listen. Listen to me, okay? Alright, okay? Just listen, okay? I mean, maksudnya begini, di kitabnya Kristen itu kan ada Katolik dengan Protestan atau Kristen dengan Katolik, kan begitu? Di kitabnya Kristen ada Katolik apa di mana, Bang? Coba di Bible mana ada Kristen Katolik, ada Kristen di mana itu? Dan saya tidak sudi yang namanya dengar dulu karena di kitabnya Katolik setahu saya menurutku itu harus ada tambah-tambahan. Berarti tidak real. Bang, udah pernah ada Bible di rumah, Bang? Berarti kitabnya Injil kemungkinan kan tidak real karena ada 5 saya punya Bible. Di rumah ada 5 Bible-nya. Iya. Yang buku pertama Bible itu apa? Buku pertama. Kitab apa itu? Maksudnya? Buku pertama itu? Kalau Anda buka Bible, kitab pertama itu apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya, dengan kitab apa Bible namanya? bahasa Indonesia segala macam. Iya, kalau Anda buka Bible bahasa Indonesia itu, kitab pertama itu namanya apa? Mencet lari kan orang Islam. Aduh berat udah dipencet tombol lari padahal ditanya bagus-bagus. Tapi jangan pupuskan harapan saya teman-teman bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam teman-teman, masih ada. Tolong jangan pupuskan harapan saya ya, dan jangan mematahkan semangat saya ini untuk tetap percaya ya bahwa masih ada orang Islam yang mengerti agama Islam, saudara-saudara. Waduh, kita kedatangan lagi nih si Ana lagi. Okay, Ana. What are we talking about? What are you talking about now? I want to hear you. Talking about Quran and the Bible. Okay, got it. So, are you interested about we go about the religions battle here? I'm standing for Buddha. Okay. Who is Rahman? I don't know. Hey, bye. Let's kick him out. I don't know how to kick him out. No. We disconnect. I connect you again. How about that? Okay. Fuck, don't invite me. Language. Rahmat. Anda ada di mana ini Rahmat? Berat saudara. Oke, si Ana mau ngobrol. It's okay now. Okay, it's okay now. Okay, let's go. Yeah. Okay, I'll send you match. Okay, we got it. Destroy Adams TV. Destroy him. MINDZ will come in. My DZ will come in. They get a 60 years. You said like 2 days ago, a few days ago that you're Buddhist. Yep. So can you explain about what Buddhist is? Okay. Can you explain about? Okay, what a Buddhist.
Sambil Buddhist. tap-tap layar ya guys ya, sambil tap-tap layar sambil bila perlu kirim I'm rolling. macam. I think Buddhist is just like, you know, you have to pity everything in the world that they have a life, no matter even just a grass or flower, they have their life, and you know, when they just a booming blossom, I think is their life. So you have to cherish every moment, to cherish your life, cherish every moment when you just live on, and don't thinking about you're gonna just, you know, end your own life so easily like that. Cherish, because, you know, I think that is a, you know, the kindness God, the kindness of a God is just to show us that. Okay, so you do you believe that God exists? Yep. Okay, so do you believe in life after life? I believe it, but I think only when you do something really good and you become a kind of person, and you're gonna maybe incarnation. Yeah. Okay. Yeah. So do you have any question about Christian? Christian, I want you guys know when you really do something wrong and you just regret and then you pray for the God, that is really useful. Okay, so we believe that God, he has a power to decide what to do. I mean, if we have an intention to do something, and we have to ask to God. So because we believe that God has an authority upon us. Okay, got it. Oh my gosh, Adam's TV, you know, this is a little expensive to unlock the double. Usually I only need 3 or 5 roses, I can unlock it. But when I go battle you, I need the 2K. That is a price. That is a price for God. That is a price for God. I understand it. So Anna. So have you ever read the Bible before? I read the Bible. You know, because I'm an English major, and in the school I have to learn the Bible from the. I think I read until the chapter 10. Chapter 10. Chapter 10. Chapter 10. What was that? Thanks, little baby. Thank you for Galaxy. Really appreciate it. Just, you know, it's just feel like, and I remember. I only remember one interesting word. That is Adam's apple. You know, Adam's apple. Okay. So when Adam. Yeah, Adam and I forget another girl's name. They just try something and they break the law. Okay, so Adam ate apple, but it's not apple actually. Yeah. Eve. Yeah. Adam and Eve. Yeah. The only thing I know is about that. Alan destroy him. He destroy him. He's just talking about the religions. Destroy him. Fuck. Iya teman-teman dia sebenarnya minta PK aja teman-temannya sebenarnya. Makanya saya nggak apa-apa lah saya terima sekali ini. I almost got you. Oh yeah. Yeah. I'm a loser now. No, you're not. I see how your team support you. Yeah. They're really doing so good. Okay, so what's your point, Anna? What's your point? Make your point here. Make it what a point it is. Relevant to the God or relevant to Jesus? I mean, whatever what you were gonna say. Okay, whatever I'm gonna say. Just you know, if this moment is the hardest time for you, keep going on. You will see the hope. Yeah. You too. Yeah, that's what I want to say. You too. Hope is just in the corner, and you just keep going on, and you will find it. Yeah. Snipe! One money gone! Yeah, okay. Thank you, Anna. I think once is enough, okay? Yeah, one is enough. Thank you for battle. Because we have a lot of lines they trying to get here. Okay, got it. Thank you, Anna. Well, Sorry, Anna. Thank you for battle. Thank you, Anna. You win me lah. Okay, bye. Bye, Anna. Bye. Bye. Ya, begitulah teman-teman ya.
Si Ana dia masuk terus itu teman-teman. Tidak bisa kita udah pencet ini dia masih aja masuk terus. Oke, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Ini sebentar lagi mereka sudah mau buka puasa ya saudara-saudara. Jadi bagaimana kalau ada tontonan seperti ini kan teman-teman, buka puasanya kan jadi menunggunya tidak lama-lama ya kan. Kadang-kadang kalau nungguin buka puasa itu aduh mana ini. Nah, jadi saya rasa dengan sambil menonton seperti ini saya rasa buka puasa kalian tidak terasa lama ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada siapa ini? Ada Arif Galeh Raya, Alif Galeh Raya, saudara. Oke, baik. Silakan Alif. Halo Alif. Arif, sorry Arif. Arif. Ya, silakan. Ya, Arif. halo. Apa? Ya. Ya, silakan Arif. Apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, penjelasan Bang Edis gimana? Penjelasan masalah apa itu? Quran tadi, masalah Quran tadi. Ya, kenapa orang Islam ketika ditanya tentang agama Islam, Qurannya itu tidak berdaya guna? Ya, lanjut. Iya, kenapa? Mungkin pertanyaannya itu nggak masuk dari logika. Nggak masuk dari logika gimana? Contoh. Ya, pertanyaannya gimana dulu? Pertanyaannya, Oke. Bang. Ini pertanyaan yang sederhana-sederhana aja ya. Oke. Misalnya begini nih. Ketika Anda sholat, sehabis walat dolin, Anda mengucapkan amin. Begitu? Betul. Nah, coba jelaskan menurut Al-Quran kenapa kok harus baca amin setelah walad dolin padahal di Quran nggak ada. Karena itu semuanya itu doa, Bang. Kan? Makanya disebutkan. Makanya saya bilang Qurannya tidak berdaya guna, Bang. Sekarang ketika Anda ditanya tentang agama Islam, seharusnya yang Anda buka itu untuk menjawab itu Al-Quran apa congor? Ini Quran itu? Ya sudah, di Quran mana Bang? Kalau setelah baca Al-Fatihah itu harus baca amin. Harus lapatkan di congor. Karena itu dilapatkan kan kalau dari bahasa Arab itu Quran. Karena Quran itu ngandung bahasa Arab, amin itu bahasa Arab. Mana ayat Qurannya? Ayat Quran mengaminkan, maksudnya gitu. Oh, sampean mau cari dalil? Ada saya bilang. Tolong teman-teman, saya masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Ya, tolong. Jangan patahkan harapan saya bahwa saya masih percaya ada orang satu masihan di bawah kolong langit ini. Saya masih percaya masih ada satu orang dan dia belum meninggal. Masih ada satu orang yang ngerti agama Islam dan semoga kita suatu saat bisa diskusi dengan dia. Oke gitu ya Bang ya? Oke. Berat. Oke, kita kasih naik lagi. Ada siapa di sini? Ada Rizal. Oke lah si Rizal. Rizal motor. pasti dia ngomong pertama, Des. Coba ya kalau nggak percaya. Halo Rizal. Halo Des. Kan? Selamat sore. Des. Ah kan? Des. Ya gimana Rizal? Gimana? Agama Kristen itu kan memahami ada penebusan, ada tumbal kan itu kan agama-agama. Bukannya yang ditumbalkan itu di dalam agama Islam yang digantikan menyalibkan Isa, yang menggantikan Isa disalib. Itu bukan tumbal.
kalian kan mempercaya. Udah, coba definisikan dulu tumbal itu apa? Coba definisikan apa pengertian tumbal. Tumbal itu adalah mengorbankan seseorang untuk kepentingan pribadi, mengorbankan orang lain untuk kepentingan bersama, dan menganggap itu adalah untuk mencari kekayaan atau harta atau kehidupan dunia atau mencari kesenangan. Itulah tumbal. Jadi kalian mencari kesenangan maksudnya. Man, ini kau tambah-tambah aja ini Rizal ini. Memang Rizal ini ahli berkelit memang kalian ini. Orang penyembah memang setan. Kalian ini berkelit terus, benar-benar kalian ini, benar-benar lah kalian ini. Rizal menyumbalkan anak untuk mencari kekayaan. Sebentar Rizal. Saya buka dulu KBBI ya, pengertian tumbal ya. Oke? Coba. Baik. Kita buka tumbal KBBI. Baik. Tumbal, sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya. Tolak bala. Ini tumbal. Ini. Menurut Wikipedia, tumbal adalah benda atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban atau persembahan untuk keinginan tertentu. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Isa hendak disalibkan oleh orang-orang, betul? Ya, enggak disalibkan. Menurut pemahaman Islam, kami sepakat. Aduh, ini ditanya apa Rizal? Rizal, orang-orang ingin menyalibkan Isa, bener nggak? Iya, benar. Oke, terus yang akhirnya Isa digantikan oleh orang lain, betul? Jangan gagap-gagap lah, Des. Isa digantikan oleh orang lain, betul nggak? Iya. Berarti ditumbalkan orang itu? Bukan. Agama iblis itu. Aduh, Rizal. Kayak beginilah ajaran kalian ini, Rizal. Ntar dulu lah, Des. Ntar dulu apa? Ini orang ajaran tumbal itu dalam agama kalian. Gimana? Para penyembah setan itu, dengarlah. Aku nggak nyinggung agama kalian. Para penyembah setan itu menumbalkan anaknya, menumbalkan orang-orang tercinta untuk mendapat kesenangan, keuntungan. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak Ibrahim itu mau menumbalkan anaknya? Itu beda konteks, itu mengorbankan. Mau kepada siapa itu? Ibrahim itu ingin menyembelih anaknya itu kepada siapa? Ya, menyerahkan kepada lillahi ta'ala. Mau ditumbalkan? Karena iya. Mau diberikan. Yang ajaran tumbal tuh kalian. Sapi kalian tumbalkan. Kerbau kalian tumbalkan. Gimana? Setiap hari Idul Adha itu kalian numbalkan sapi nggak? Gantian lah ngomong. Jangan grogi kau, Des. Kalian ini menampoli diri kalian sendiri, saudara-saudara. Kalian ini menampoli diri kalian sendiri, Rizal. Rizal ini. Kau pernah baca buku enggak bagaimana orang-orang Mesir dulu menumbalkan orang untuk suatu kepentingan mereka? Ya begitulah ajaran ya, bukankah itu Allah yang menumbalkan orang lain demi menyelamatkan Isa, gimana? Bukankah Allah menumbalkan orang lain untuk menyelamatkan Isa sehingga orang itu jadi disalibkan menggantikan Isa? Makasih Ratu Makau. Betul nggak? Bukan menumbalkan, itu bukan menumbalkan, orang itu diserupakan karena dosa-dosa mereka, karena ayat berapa diserupakan karena dosa-dosanya? Iya, diserupakan. Ayat berapa diserupakan tuh karena dosanya itu ayat berapa? Jadi agama yang Oke lah Rizal, kau di bawah lah Rizal. Kau di bawah lah, kau tidur di bawah sana Rizal. Kita cari yang waras ya. Saya pengen ada muslim yang naik ke sini itu agak sedikit inilah ya, beda lah dengan muslim-muslim yang lain gitu teman-teman. Masa kita ketemunya yang kayak begitu terus? Kapan ini bisa kita ketemu muslim yang agak warasan ya?
Ini kita kalau kayak gini terus kita sulit ini, nggak ada perkembangan kita ini. Oke, kita kasih naik ada Dedi Rahman. Dedi Rahman. Silakan Dedi Rahman. Oke, siap. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Bang Dedi Rahman, silakan. Ya, Bang. Selamat sore, Bang Dedi Rahman. Belum buka puasa, Bang Dedi? Bang, belum buka puasa. Saya temani sampai berbuka puasa ya, teman-teman ya. Nanti setelah buka puasa, nanti kita ada kajian lagi. Nah, kajian malam setelah sholat taraweh. Mudah-mudahan nanti kita live lagi ya. Nah, gimana, Bang Dedi Rahman? Silakan. Ini, Bang, saya orangnya agama Islam. Tapi saya nggak sekolah, nggak banyak tahu juga tentang agama Islam. Iya, itu salah satu alasan Anda kenapa masih Islam itu karena itu. Silakan. Salah satu penyebab Anda masih percaya agama Islam itu adalah karena Anda nggak tahu agama Islam itu apa. Gitu. Silakan. Bukan saya nggak tahu banyak agama Islam. Tadi katanya bilang nggak tahu, sekarang bilang tahu. Gimana sih Bang Dedi ini? Tadi barusan bilang, Bang, saya tidak tahu agama Islam. Sekarang bilang, Bang, saya tahu agama Islam. Apakah benar orang Islam itu memang semuanya kayak gini atau gimana, Bang? Saya tuh masih belum percaya loh, Bang. Saya masih percaya masih ada Islam yang ngerti agama Islam. Tolong, Bang, jangan patahkan semangat saya, Bang ya. Silakan, Bang. Ayo. Oke, begini. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa yang kalian sembah itu Nabi Isa alaihissalam namanya. Yang kami sembah namanya Isa. Kata Al-Qur'an. Ya, kata Al-Qur'an. Baik. Sebentar, gini, Bang. Isa itu orang mana, Bang? Sebentar. Bukan, karena ini fitnah. Gini, Bang, karena ini fitnah, Bang. Ini fitnah. Kami tidak pernah menyembah Isa. Bahkan kami nggak kenal Isa itu apa. Yang kami sembah, yang kami puji, yang kami puja itu adalah Yesus, bukan Isa. Isa itu siapa? Aduh. Kami tidak kenal Isa. Kalau kami Islam, Bang, Isa itu adalah Tuhan kalian, itu Nabi kami, itu namanya. Begitu. Isa itu diyakini di dalam Al-Qur'an. Sebentar, kenapa Anda percaya itu sedangkan kami tidak pernah kenal Isa? Oh, sudah begitu. Kalau begitu begini, Bang. Loh, makanya gini loh, Bang. Anda gini loh, Bang, gini. Misalnya nih, misal. Anda bilang atau saya bilang kepada dirimu, saya bilang gini. Itu Dedi itu istrinya Dedi itu namanya Jono, saya bilang. Terus kamu bilang, "Enggak, istri saya bukan Jono." Ini buktinya, istri saya itu namanya, misalnya nama istri saya itu misalnya siapa ya? Wati gitu. Nama istri saya Wati, bukan Jono. Nah, sama Abang bilang kan sama saya, Tuhan kalian itu adalah Isa. Bang, bukan, Bang. Tuhan kami bukan Isa, Tuhan kami adalah Yesus. Gimana sih Abang nih? Makanya, Bang, jangan mau dikerjain. Anda itu dikerjain. Dikerjain Anda itu sama Al-Qur'an. Gimana? Masa fitnah Tuhan kami namanya Isa, gimana? Silakan. Begini. Begini, Abang gimana, Abang? Mau tanya gimana? Mau sama saya? Anda kan tadi sudah bilang, Bang, Abang tidak tahu Islam. Percuma juga nanti saya tanya agama Islam. Ya. Gini saja, biar enak gini aja, Bang. Biar enak kita ngobrol santai ya, gini. Kadang-kadang gini, teman-teman. Saya tuh kadang-kadang waktu tidur tuh saya berpikir gini, ya Tuhan, apa kadang-kadang ini saya ngomong terlalu tinggi gitu? Karena yang saya ajak ngobrol ini orang Islam. Saya ini kadang ngomongnya tinggi, yang saya ajak ngomong gak ada ilmunya. Makanya gini, apakah saya harus ngomong yang sederhana-sederhana saja? Nampaknya memang begitu. Gini, Bang, saya ajak ngomong Abang sederhana-sederhana aja. Di dalam iman kami, Bang, ini dalam iman kami ya, Yesus itu naik ke surga. Ya. Di dalam iman Anda, Muhammad turun ke kuburan, betul nggak? Maksudnya? Yesus kan naik ke surga.
Benar. Nah, di dalam imannya orang Islam, Muhammad itu masuk dalam kubur nggak? Masuk. Masuk dalam kubur. Sekarang gini bang. Ya. Sekarang gini. Pemimpin kami yang kepadanya kami ikut, patuh, tunduk, dipimpin, itu adalah Yesus. Ya. Pemimpin kalian, pemimpin umat muslim sedunia ini, yang kepadanya mereka patuh, taat, mengikuti, dipimpin, namanya Muhammad. Betul nggak? Betul. Nah, berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul nggak? Iya. Iya. Jadi kesimpulannya, Kristen dipimpin oleh Yesus yang hidup, Muhammad Islam dipimpin oleh orang dalam kubur, betul nggak? Betul. Tapi begini bang, keyakinan kami begini. Makanya begini bang, saya cuma pesan, saya pesan gini. Coba nanti malam waktu abang tidur, renungin begini. Mengapakah aku membuat diriku dipimpin oleh orang dalam kuburan? Mengapakah aku tidak menyerahkan hidupku dipimpin oleh Yesus yang hidup? Mengapa aku menyerahkan hidupku dipimpin oleh orang dalam kubur? Coba itu renungkan bang. Bisa saya jelaskan sedikit bang? Silakan. Menurut keyakinan kami bang, setelah hidup di dunia ini, itu ada kehidupan abadi di akhirat namanya. Itu keyakinan kami. Siapa yang ngomong gitu? Itu Al-Quran yang ngomong Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran ada kehidupan setelah kematian. Ya, itu namanya. Oke, siapa orangnya? Yang hidup setelah kematian siapa orangnya? Itulah makanya kami dijelaskan di dalam Al-Quran bang. Islam itu seperti, tuh kan nggak nyambung kan? Ditanya siapa orang, bang? Siapa orangnya yang dia mati lalu dia hidup kembali? Siapa orangnya? Itu ada, itu belum bang, itu belum sekarang. Makanya saya bilang bang, hidup yang akan datang atau hidup setelah kematian di dalam agama Islam itu hanyalah omong kosong belaka. Tetapi di dalam agama Kristen, kebangkitan itu adalah fakta dan realita. Siapa orangnya yang bangkit, yang naik ke surga setelah mati? Namanya adalah Yesus. Makanya dia yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Demikianlah nanti barang siapa yang percaya kepadanya, demikian juga akan dibangkitkan. Sebagaimana Yesus bangkit, dia yang sulung yang pertama bangkit, demikian juga kami nanti orang-orang yang percaya juga akan bangkit dan masuk kepada hidup yang kekal. Ada contohnya, udah dikasih contohnya ini, tinggal waktunya. Nah sekarang di dalam agama kalian nggak ada bang hidup setelah kematian tuh nggak ada. Buktinya Muhammad aja sampai sekarang masih di kuburan, betul? Itu cuma jasad bang yang dikubur. Juga ya masa kedebok pisang bang? Saya tanya bang. Silakan. Orang kalian, agama kalian, kalau mati itu dikubur apa dibakar apa gimana? Ya tergantung keadaannya lah bang. Iya gimana? Tapi umumnya lumrahnya ya dikubur, dimakamkan. Nah itu sama juga bang, kami Islam juga dikubur kalau sudah meninggal. Masalahnya begini, kenapa Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh orang dalam kubur? Muhammad pemimpinmu, betul? Ya. Dan dia ada dalam alam kubur, betul? Begini bang. Sebentar dulu bang, pelan-pelan. Anda, kita tanya balik ya. Kita tanya balik nih. Muhammad pemimpinmu. Sebentar bang, biar ganti-gantian. Muhammad pemimpinmu, Yesus pemimpin saya. Iya benar. Oke. Muhammad ada di dalam kubur, ya kan? Ya. Yesus naik ke surga. Ya. Saya tidak dipimpin oleh orang dalam kubur bang. Saya tidak dipimpin oleh mayat dalam kubur, tetapi saya dipimpin oleh Yesus yang hidup. Nah, berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Saya tidak tahu, Bang. Saya sekarang udah mulai ragu-ragu ya tentang agama Islam. Saya mau tanya sama Abang begini, Bang. Silakan. Kalau keyakinan kalian, Tuhan kalian itu gimana?
Gimana apanya, Bang? Menyelamatkan. Dia menyelamatkan, dia namanya menunjukkan bagaimana supaya seseorang itu memenuhi standar hidup, ya kan? Harus taat, patuh, tunduk. Nah, seperti itu. Begitu. Ya, nah, sedangkan di dalam agama kalian, Tuhannya itu di dalam agama kalian, menurut Aisyah, tahu nggak apa kata Aisyah? Gimana? Nanti saya kasih tahu juga, abang juga nggak tahu. Jadi gini, suatu kali ada ayat turun surat Al-Ahzab ayat 50 sampai ke 51. Ya. Di ayat itu bilang begini, bahwa perempuan-perempuan itu kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad itu boleh. Perempuan-perempuan mukmin kalau mau menyerahkan diri kepada Muhammad dan Muhammad mau, itu boleh. Dia baca dulu itu, dibaca dulu. Silakan baca dulu, cek dulu. Cek dulu, Bang, cek. Surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 51. Lab terjeda. Jangan bicara kalau Anda keluar dari aplikasi, Bang, karena nggak kedengeran. Jangan bicara. Dedi Rahman, kembali ke aplikasi, Bang. Oke, baiklah ya, dia udah kabur, teman-teman. Kita turunkan saja kalau seperti itu. Itulah. Ya kan? Yang di kolom komentar kalian jangan marah-marah, Kalian ajukan saja permintaan. Mari diskusi dengan baik, gitu loh. Ya? Aduh, marah saja kalian. Jangan gitu. Oke, kita kasih naik ada V H Y V. Ya, silakan V, nyalakan kameramu. Bentar, Kak, bentar. Ya, silakan. Ayo diskusi dengan baik ya, Via. Oke. Ya, sebelumnya salam toleransi. Emang ada toleransi dalam agama Islam? Ada. Loh, ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak. Kak, bentar. Aku mau... Jika menurut hadis, jangan kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada. Agama Islam nggak pernah mengajarkan. Mau saya tunjukkan, Kak Vi? Mau saya tunjukkan? Kak baca Al-Quran ya? Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Saya habiskan waktu saya dedikasikan 13 tahun lamanya mendalami agama Islam. Jadi saya tahu betul agama Islam itu apa. Bentar, Kak, aku nggak mau berdebat. Sebelumnya ini kan di sini diskusi agama. Stop menuhankan Muhammad, ya kan? Betul. Nah, sebelumnya saya mau bilang, Kak, bahwa kita umat Islam tidak menuhankan Muhammad, melainkan Muhammad itu adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, sebelumnya juga kan Nabi Isa juga sebagai nabi menurut agama saya. Begitu. Jadi kita tidak menuhankan Muhammad. Oke, baik. Kalau saya lihat sih dari Kak Vi masih muda, saya rasa mungkin masih mahasiswi. Saya rasa bahasa-bahasanya haruslah bahasa-bahasa akademis di universitas. Begini, sebelum kita simpulkan apakah seseorang itu menuhankan, maka di universitas biasanya kita harus bicara dulu tentang definisi menuhankan. Saya kasih satu contoh di dalam dunia nyata. Sebelum hakim menentukan
apakah Anda itu melakukan penadahan atau tidak? Maka kita harus bicara dulu definisi penadahan. Apakah yang dimaksud dengan penadahan? Penadahan adalah suatu aktivitas menerima, menyimpan suatu barang yang patut diduga itu adalah hasil daripada kejahatan. Makanya banyak emak-emak nggak tahu. Ditawarin motor, harga 1 juta dibeli. Besok dijemput polisi, dia bilang saya nggak menadah. Di giliran ditanya menadah itu apa, bingung emak-emak. Nah, saya tidak mau itu terjadi dengan Kak V di sini. Buru-buru mengatakan tidak menuhankan Muhammad, tetapi tidak tahu apa definisi menuhankan. Nah, makanya saya pengen ngajak dulu Kak V di sini untuk bicara secara akademis, ya. Saya tanya, apa pengertian mempertuhan atau menuhankan? Silahkan. Ya, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti ajaran Muhammad? Iya. Berarti Anda mempertuhan? Enggak. Loh, tadi katanya mempertuhan adalah mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti Muhammad? Anda jawab, iya. Berarti Anda mempertuhan dong, sesuai dengan definisimu. Bukan mempertuhan Muhammad. Jadi gini Kak, Silakan. kan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Begitu. Muhammad menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya umat muslim sesungguhnya tidak mentaati Muhammad, tetapi mentaati apa yang disampaikan Allah melalui lisan Muhammad. Begitu? Begitu? Bagaimana Kak? Saya ulang ya, gini, atau kita kasih saja ayat, satu contoh ayat mempertuhan gimana? Boleh. Nanti berangkat dari situ kita akan definisikan apa itu mempertuhan, oke? Baik. Nih ya, di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Kalau Kak V mau kasih mau cek silahkan dicek ya. Surat Al-Jathiyah nomor atau surat yang ke-45 nomor yang ke-23 ya. Di sini ada kata-kata mempertuhan. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berangkat dari sini, kita akan definisikan apa itu mempertuhan hawa nafsu. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya mengikuti ajaran hawa nafsu? Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Nah, saya mau kasih dulu definisi mempertuhan hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu artinya membuat diri kita takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu itu. Setuju? Itu surah apa Kak? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ. Ya, aku boleh tanya nggak Kak? Apa itu? Kakak beli Al-Qurannya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan kakak memperdalam agama Islam kan tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya, banyak Al-Quran di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, berkenankah Kak V untuk menjelaskan mana atau terjemahan mana yang benar? Silahkan dibuka. Saya nggak bisa pegang Al-Quran, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya.
Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, makanya saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan, apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Oh, baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya nanti saya balik lagi ya Kak. Baik, saya tunggu. Soalnya kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih sudah mampir ke sini. Nulis dulu secara rinci terus balik lagi. Baik, suatu saat nanti kalau kamu sudah ada, silakan ajukan permintaan lagi. Saya kasih VVIP untuk naik ke sini. Saya kasih langsung naik di antrian pertama. Oke? Terima kasih, Vi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, itulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang itu keburu-buru gitu loh. Keburu-buru. Saya tidak. Seperti mama kan saya sudah bilang itu umpama itu. Ada emak-emak ya kan. Bu, beli motor bu. Ini bu ada murah. 1 juta aja. 1 juta namanya emak-emak kan. Atau kan emak-emak gimana kan. Begitulah kira-kira ya. Nah lalu tiba-tiba besok datang polisi. Tok tok tok. Bu, tok tok, buka pintu bu. Ada apa pak? Ada apa pak?
Ada apa saya kata? Ada apa? Bu, Anda melakukan penadahan. Saya tidak menada. Enggak, saya nggak menada. Ditanya, Bu, apakah menada itu? Menada itu apa ya, Pak? Nah, jangan begitu. Jangan buru-buru bilang, kami tidak mempertuhan Muhammad. Ditanya mempertuhan apa? Kalian tidak tahu. Gitu loh. Jadi jangan begitu ya, teman-teman ya. Jadi apalagi kita ini kalau bicara hal-hal yang akademis tuh, sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita bicara dulu definisinya. Begitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, sudah jam berapa ini? Mungkin teman-teman juga sudah mau buka puasa. Jadi ini juga kajian saya ini menemani buka puasa kalian. Nah, jangan langsung mengatakan bahwa siarannya ini siaran negatif. Jangan langsung begitu. Gitu loh. Anda follow dulu saya. Mungkin hari ini Anda belum sempat ya karena mau buka puasa. Nanti follow, terus nanti Anda datang bawa ilmu. Kita tunjukkan sebuah diskusi, kita tunjukkan sebuah tontonan yang sehat. Kemudian kita pertontonkan kepada orang supaya orang mengambil kesimpulan bahwa Islam itu begini, Kristen itu begini, gitu loh. Selama diskusi kita itu sehat, tidak menghujat, ya kan? Saya rasa itu akan baik seperti itu ya. Jangan kalau saya ngomongin agama Islam kalian bilang penista. Giliran kalian bahas agama Kristen namanya dakwah. Kita punya standar yang sama ya. Kalian saja bilang lagu katakan tereret Tuhan itu satu tereret. Saya jawab katakan tereret saya juga satu tereret. Jangan kau tuhankan manusia, ya kan? Saya jawab juga, jangan kau tuhankan Muhammad. Sama kan? Kalau kamu bisa bikin lagu jangan tuhankan Yesus, saya juga bisa bikin lagu jangan tuhankan Muhammad. Begitu ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kita artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Begitu. Nggak boleh Anda cuma bilang sama saya, jangan tuhankan manusia. Saya juga boleh ngomong kepada Anda, jangan tuhankan manusia. Apalagi dia sudah meninggal di kuburan. Gitu teman-teman ya. Jadi besok ke teman-teman yang mau naik silahkan teman-teman naik ya. Silahkan teman-teman naik. Karena sudah waktunya mau buka puasa nih ya. Nah nanti kalian bisa, kita mudah-mudahan nanti habis tarawih kita akan kajian malam ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Makanya jangan lupa follow saya. Kalau kalian tidak follow saya nanti kalian akan sulit mencari saya. Saudara-saudara. Ya begitu. Nah teman-teman mungkin kita ini dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kita ada keinginan atau ada mimpi dan harapan untuk mendirikan rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, khusus kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari kita support pendirian rumah apologet teman-teman yang akan kita dirikan di sini. Ini saya sendiri penggagasnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ada berkat berlebih bisa kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, ditangkap layarnya, screenshot, tangkap layarnya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang mengambil konten-konten saya tahu banyak juga orang-orang Kristen yang wah ini keren nih kalau dibikin konten nih. Ya, dibikin konten, kalian upload di YouTube kalian apa-apa. Ketika kalian mengupload itu, ketahuilah teman-teman ya, bahwasanya yang dicari-cari itu saya, yang menanggung resiko itu adalah saya. Ya. Jadi ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang luar biasa dari Edis TV dan juga teman-teman yang beragama lain. Dan dari video ini kita melihat bahwa ternyata pengetahuan, pemahaman tentang agama lain itu sangat-sangat kurang. Karena mungkin karena bahasanya berbeda dan orang hanya fokus kepada bisa membaca tetapi tidak mengerti akan artinya, sehingga ketika Edis bertanya mereka menjadi bingung, termasuk wanita yang cantik ini. Namun memang itulah yang diimani, jadi kita tidak bisa
merendahkan. Maka untuk itu mari kita dukung Edis TV untuk terus melaksanakan penginjilan melalui media sosial. Ya, bagi teman-teman yang ingin membantu Edis TV, silahkan, kami akan sertakan nomor rekeningnya di ujung video ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Amin.